Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, haleluya. Kita bersyukur hari ini hari Minggu 18 Agustus 2024. Saya percaya saudara semua sudah beribadah di gereja kita masing-masing dan juga melayani. Saudara, saya terus mengimbau agar saudara ambil bagian dalam pelayanan. Sekecil apapun itu adalah hal yang baik untuk melatih kita menggunakan karunia dan talenta yang Tuhan sudah berikan bagi setiap orang untuk memperlengkapi tubuh Kristus. Dan sebelum saudara siap beristirahat dan besok kembali beraktivitas dalam bekerja dan melakukan kegiatan lainnya, ada baiknya saudara memenuhi hati dan pikiran saudara dengan firman Tuhan dalam renungan malam ini, sehingga saudara bisa tidur dalam pikiran yang fresh dan dipenuhi dan diingatkan lagi oleh firman Tuhan. Dan hari ini renungan firman kembali akan melanjutkan dari renungan mengenai keluarga Kristen, di mana kita semua sebagai anggota keluarga harus bisa melakukan tugas dan tanggung jawab kita, sehingga kita bisa membangun keluarga yang memuliakan Tuhan. Dan hari ini kita akan belajar dengan judul pernikahan sebagai covenant, marriage as a covenant, pernikahan sebagai perjanjian. Istilah covenant atau perjanjian itu diambil dari kata Ibrani berith, yang artinya adalah to cut into pieces, ya. Jadi ini perjanjian dulu, pada zaman dulu, misalnya pada zaman Abraham, orang kalau membuat perjanjian itu harus memotong hewan atau domba atau apa saja, kemudian potongan-potongannya itu diletakkan berbaris, satu berdiri di baris yang di pojok yang satu dan satu lagi di pojok yang lain, lalu mereka saling berjalan melewati potongan-potongan daging itu, dan itu melibatkan darah. Artinya perjanjian ini sangat kuat sekali. Bila ada satu pihak yang melanggar, maka seperti potongan-potongan itulah yang akan terjadi. Orang itu sebenarnya patut dihukum mati, seperti binatang itu. Sebenarnya sangat kuatnya sebuah perjanjian. Dan dalam pemikiran yang seperti inilah Tuhan menggambarkan sebuah pernikahan sangat kuat sekali dan tidak boleh dihancurkan oleh manusia, termasuk oleh suami atau istri yang menikah. Kita membaca hal ini di dalam kitab Maliaki pasal 2 ayat 14 yang berbunyi demikian, dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu, yang kepadanya engkau telah tidak setia, padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Kata seperjanjian di sini adalah covenant atau berith dalam bahasa Ibrani. Jadi kehidupan pernikahan itu sangat kuat sekali. Ini adalah kehidupan bangsa Israel pada saat mereka memasuki masa di mana setelah mereka kembali dari masa pembuangan, bait suci sudah mulai dibuat perlahan-lahan. Lalu bangsa Israel ini mulai meninggalkan ritual-ritual dan juga perintah-perintah Tuhan. Salah satunya adalah pada saat mereka berhubungan atau menikah lagi atau mulai tidak setia dengan istri masa muda mereka. Dan Tuhan mengingatkan mereka semua agar mereka berbalik dan bertobat, karena istri yang mereka nikahi pada masa muda itu adalah istri-istri mereka, teman seperjanjian mereka, dan mereka tidak boleh meninggalkan perjanjian ini. Inilah kekuatan perjanjian yang Tuhan sudah tetapkan dalam kehidupan pernikahan. Dalam kehidupan pernikahan melibatkan darah, karena sel sperma laki-laki akan bersatu dengan telur yang ada di dalam tubuh wanita. Dalam hubungan seks terlibat darah, dan disinilah Tuhan menghendaki pernikahan Kristen adalah pernikahan yang suci dan kudus dan tidak boleh dicemarkan atau diceraikan. Karena itu adalah sebuah covenant, perjanjian yang sangat kuat sekali. Kalau saudara ada konflik, ada masalah dalam kehidupan rumah tangga,
Kalau saudara mau merendahkan diri satu dengan yang lain, seperti yang diajarkan dalam kitab Efesus pasal 5, kita saling merendahkan diri satu dengan yang lain, saya percaya tidak ada konflik dan permasalahan yang tidak bisa dapat diselesaikan. Cuman persoalannya adalah keegoisan kita. Seringkali kita mau bercerai dan menghancurkan rumah tangga kita karena kita benar-benar egois dan tidak mau mendengar nasihat lagi. Kita tidak mau mengalah satu dengan yang lain. Istri tidak tahu tugas dan tanggung jawabnya sebagai istri, demikian juga suami. Karena itu setiap pihak dalam rumah tangga, khususnya suami dan istri, harus sadar saudara terlibat perjanjian darah dengan pasangan saudara. Dan itu berith, sangat kuat sekali ikatannya. Dan Alkitab menggambarkan covenant itu di dalam banyak ilustrasi. Tuhan membuat perjanjian yang kuat dengan Abraham misalnya, dengan Nuh, dengan Daud. Lalu dalam perjanjian baru Tuhan mencurahkan darahnya dengan matinya Kristus bagi kita. Dan istilah covenant yang dipakai itu sama dalam kehidupan rumah tangga. Karena itu saudara dan saya memiliki kewajiban untuk terus stick dengan istri masa muda kita, stick dengan suami masa muda kita, dan hidup membangun rumah tangga yang memuliakan Tuhan sampai kematian yang memisahkan kita. Biarlah renungan firman Tuhan sepanjang malam ini dan juga malam-malam sebelumnya terus mengingatkan kita sehingga kita dimotivasi untuk menjadi suami dan istri yang memuliakan Tuhan. Ingat selalu keluargamu, istrimu dan suamimu dan anak-anakmu, semua yang ada dalam rumah tangga memiliki tanggung jawab sehingga teamwork itu bekerja dengan baik. Pernikahan adalah sebuah covenant yang harus dihormati dan tetap dijunjung tinggi dan dipertahankan sampai akhir. Kiranya renungan malam ini memberikan kita kekuatan dan ingatan sehingga kita bisa menjadi keluarga yang memuliakan Tuhan. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.